Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dengan channel It's Misa, channel yang berbagi informasi tentang dunia pendidikan, khususnya di Indonesia. Bapak Ibu, bagaimana kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Kali ini kita akan berbagi informasi tentang tambahan dana bagi pensiunan dari PT Taspen. Taspen itu DNA-nya cuma dua sebenarnya. Yang pertama adalah satu pelayanan, yang kedua investment. Jadi poin-poin tersebut yang nantinya akan kita highlight di dalam presentasi kepada Komisi 11. Next slide please. Oke. Saat ini Taspen melayani 7.897 peserta, di mana peserta aktifnya adalah 4,7 juta dan prima pensiun adalah 3,1 juta. Gitu ya. Jadi span of control Taspen itu menyebar di 57 kantor cabang, 17.000 titik layanan, dan kita juga bekerjasama dengan 44 mitra bayar, dan juga kita menempatkan beberapa personel kita pada 128 titik pelayanan pada mall pelayanan publik yang saat ini juga bertransformasi menjadi mall pelayanan publik digital. Adapun layanan kami untuk saat ini adalah yang untuk memudahkan para pensiunan ASN, yaitu adalah layanan tanpa dokumen, autentifikasi digital, Taspen Hour online service, layanan antar pembayaran pensiun kepada para pensiunan yang tidak tersentuh oleh teknologi, layanan klaim otomatis, dan layanan klaim 1 jam. Nanti akan kita elaborate lebih lanjut dari layanan-layanan tersebut. Nah, program PT Taspen Persero sebenarnya ini terbagi dalam 4, cuman 2 yang besar, itu adalah THT dan pensiun, gitu ya. Jadi untuk THT sendiri itu kalau kita ngelihat di sini iurannya adalah 3,25% dari gapok plus tunjangan, gitu, untuk masa perlindungan peserta aktif dan pensiun. Kemudian untuk pensiun ini 4,75% dikali gapok plus tunjangan keluarga. Itu pensiun masuk ke buku AIP atau akumulasi iuran pensiun yang kita kelola dan kita kembangkan, kecuali ada klaim-klaim khusus dari Kemenq yang biasanya dilakukan secara periodik, gitu ya. Kemudian juga kita memberikan jaminan kecelakaan kerja, yaitu iuran dari pemberi kerja 0,24% dari gapok plus JKM 0,72% dari gaji pokok. Mungkin kita bisa next slide. Oke. Nah, berhubungan dengan slide yang pertama tadi, gitu ya. Jadi walaupun Taspen ini sudah mengembangkan pelayanan secara digital, tapi faktanya pengajuan klaim pensiun itu baru 35% yang memanfaatkan, gitu. Jadi 65%-nya itu masih bersifat, kalau lawannya digital kan analog, dalam hal ini manual, gitu. Sehingga itu menjelaskan juga kenapa dari 1.344 karyawan Taspen, 70%-nya itu adalah tenaga di kantor-kantor cabang di seluruh Indonesia. Karena faktanya 60% itu masih pengajuan klaim manual, gitu ya. Untuk pembayaran pensiunan, untuk autentifikasinya yang dilakukan setiap bulan, itu baru 58% saja yang memanfaatkan autentifikasi secara digital. Jadi dengan HP tiap bulan kita ngelihat muka pensiunan, terus ada yang nengok kiri, nengok kanan dan segala macam, itu baru dimanfaatkan oleh 58% oleh peserta pensiunan. Sisanya hampir 42% itu masih melakukan autentifikasi secara manual. Kita paham juga kenapa para pensiunan itu masih percaya yang manual, karena
ada ya masih inilah masih gaptek istilahnya, terus takut salah atau takut ketipu gitu ya. Jadi masih ada juga yang melakukan OTN secara manual, datang ke kantor-kantor cabang atau kita yang datang ke rumah pensiunan. Sekian paparan dari kami PT Taspen. Terima kasih banyak atas kesempatannya. Bila ada pertanyaan lebih lanjut, mungkin bisa dilanjutkan oleh Ketua. Silakan. Terima kasih. Terima kasih Pak Roni selaku Direktur Utama PT Taspen Persero. Bapak Ibu sekalian, kita sudah mendengarkan dua paparan dari narasumber kita pada rapat kerja hari ini, dari Pak Dirjen Perbendaraan dan Pak Roni, Direktur Utama PT Taspen, mengenai mekanisme penyaluran pembayaran pensiun mulai dari kas negara sampai kepada diterima oleh para pensiun.